Masih ingat kisahnya Syekh Bajal Haban? Syekh Bajal Haban? Lupa. Ada seorang yang namanya Bajal Haban. Karena dia ini seorang yang mulia, wali Allah, maka dipanggil Syekh, guru besar gitu ya, Bajal Haban. Di Hadramut, Yaman sana, di dekat kota Tarim, mau masuk pintu kota Tarim. Syekh Bajal Haban ini punya istri yang luar biasa hebat ganyangnya. Hebat ganyang. Di antara kehebatan ganyangnya itu, orang-orang Hadramut, Yaman sana, rumahnya itu rata-rata tingkat, nggak ada yang nggak tingkat, 2 lantai, 3 lantai, seperti itu. Padahal itu nggak pakai konstruksi besi, cuman tanah liat lempung ditempel-tempelkan begitu. Nah Beb gimana Beb kalau hujan? Ya luntur. Untungnya di sana itu hujan tuh mungkin bisa 5 tahun sekali, 4 tahun sekali, jarang hujan ya. Atau mungkin setahun sekali dan cuman sebentar, jadi aman. Allah udah ngasih rezeki itu, sudah ngaturnya bagus lah Allah Ta'ala ya. Maha hebat pengaturannya. Nah apa yang terjadi? Di antara hebatnya, ganyangnya si istri ini pada suaminya, setiap hari kalau suaminya pulang dari kerja, itu suaminya disuruh berangkang, suruh merangkak. Istrinya naik di punggungnya jadi penunggang kuda, suaminya seakan-akan kudanya, suruh bawa dia ke lantai yang paling atas. Coba saya mau nanya, ini hebat atau enggak hebat? Hebat ya. Yang lebih hebat Syekh Bajal Haban itu enggak pernah ngeluh, nurut saja. Yi sendiko dawu. Jadi kuda. Syekh Bajal Haban. Silahkan dipraktekkan ya bapak-bapak ya. Oh diganyang begitu pokoknya yes dikodawu. Susah ini. Nah, tapi namanya manusia. Syekh Bajal Haban ya juga ada jenuhnya, ada aja jenuhnya. Dia nggak protes, punya istri begitu nggak protes, ridho. Ya udahlah, mau jatahnya dapatnya begini. Coba kalau suami zaman sekarang tukarkan yang lain lagi. Ya kan? Naudzubillah min dzalik. Ini indah orang dulu. Makanya orang Jawa dulu tuh hampir nggak ada yang bercerai. Tapi kita yang tinggal di Pulau Jawa zaman sekarang dikit-dikit orang dulu tuh bisa nerimo, bisa ridho. Ya kan ya? Nah, apa yang terjadi ridho? Istrinya begitu udah disadari kenyataan. Nyotone ya kaya ngene, nyatanya memang seperti ini, dapatnya yang modelnya begini ya sudahlah, pokoknya alhamdulillah. Tapi jenuh. Nah, ketika jenuh itu pengen refreshing. Tapi kalau bilang sama istrinya, yang aku tak menenangkan pikiran, saya ngamuk. Berarti kamu nggak tenang ya bareng sama saya, kan begitu. Maka beliau nggak ngomong begitu, ngomongnya begini. Karena tahu istrinya ini kalau urusan fulus, urusan duit, dolar ya, euro, langsung melek matanya. Jadi kalau jenengan mau ngetes istri jenengan, bapak-bapak, coba ngomong begini, saya mau kasih kamu uang 5 juta. Kalau melek betul, hati-hati itu. Berarti dia lebih cinta uangnya daripada jenengan. Tapi kalau biasa-biasa, bola matanya biasa, aman. Berarti jenengan lebih dicintai daripada harta. Makanya ibu-ibu siap dites sama suaminya nanti ya. Kira-kira melek atau merem? Melek merem. Nggak cetok itu. Nggak jelas kalau melek merem. Nggak jelas yang melek merem. Nah, apa yang terjadi? Syekh Bajal Haban bilang, yang aku tak keluar kota 3 hari ya, mau cari duit, karena cari duit di sini kok kelihatannya nggak ada perkembangan. Coba 3 hari mau keluar kota. Karena pamitnya itu cari duit, silahkan berangkat. Ya, silahkan berangkat. Nah, Syekh Bajal Haban padahal nggak mau cari duit, sudah pokoknya nanti pulang bilang saja, ternyata di luar kota jauh lebih sepi pasarnya, kan begitu. Beliau naik ke atas gunung. Nah di gunung itu dikenal ada satu gua, tempatnya orang-orang soleh biasa kholwat ibadah, niru Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Kanjeng Nabi itu kan kalau kholwat kan yatakhalla bil Hira. Rasulullah kan kholwat di gua Hira ya. Nah, sampai dapat wahyu yang pertama kan di situ. Di atas gunung tuh di sana. Jabal Nur yang ada di kota Mekah itu.
Naik ke atas di Hadramut sana, di sebuah gunung, masuk di situ ternyata ada 2 orang soleh yang lagi ibadah. Nah kebetulan itu kan datangnya pagi-pagi dan hari itu lagi pada nggak puasa. Puasanya mungkin Senin Kemis atau Daud gitu kan, lagi nggak puasa. Sarapan nih, sarapan. Orang solehnya ini satu ngomong pada temennya, dah nih giliran kamu yang nyiapin sarapan. Saya baca Lahaban nih bingung nih di atas gunung nih nyiapin sarapannya bagaimana? Oh ya, angkat tangan. Amin. Tiba-tiba plek satu beri. Datang dari langit, hidangan dari langit satu beri, tiba-tiba ada. Bukan jin, bukan loh ya. Ini yang nonton seperti ini mungkin ngomong, wah ini Habib ceritanya tahayul nih. Ceritanya khurafat ini. Ceritanya gak masuk akal nih. Berarti jenengan gak pernah baca Al-Quran. Ya. Atau mungkin baca Al-Qurannya gak 30 juz. Mungkin surat Maryam selalu ditinggalkan gitu. Surat Maryam ditinggalkan. Di surat Maryam aja dijelaskan dengan jelas. Siti Maryam itu ketika kholwat, sama kholwat. Di mana kholwatnya? Fil mihrab, di tempat ibadah, nggak keluar sama sekali, dijaga ketat. Di situ ibadah luar biasa. Nabi Zakaria datang ngasih makanan, kaget, loh, lah kok udah ada nampan, sudah ada makanan ini. Nanya, anda lagi ada ya Maryam? Hei Maryam, dari mana ini? Kok ada makanan? Siapa yang kasih? Min indillah, Allah yang kasih. Langsung dari sisi Allah. Gak diterangkan ya itu sate atau apa, gak diterangkan. Yang jelas gak ada di kampungnya Siti Maryam. Padahal Sayyidatuna Maryam bukan nabi, bukan rasul, wanita yang solihah. Artinya manusia biasa bisa mendapatkan karomah seperti itu. Nah ini hamba Allah yang sholat ini doa, plek ada makanan satu. Lah yang satu ini udah biasa lihat begitu, jadi nggak gumun. Nah Syekh baca Lahaban kaget. Begini kok langsung dapat ini ya, ajib ini. Coba kalau saya punya ilmunya saya pakai ini nggak perlu Jumat Legi pakai masak-masak langsung Allahumma plek gitu ya. Ya satu nampan buat orang 4 begitu ya. Nah, seperti itu. Saya baca Lahaban bingung, ya sudah makan aja, mau lapar kan ya, makan. Makan siang, orang yang kedua, temennya ngomong, giliran kamu sekarang makan siang. Oh ya, angkat tangan. Plek, dapat nampan lagi. Makan malam, 2 orang soleh ini ngomong sama Syekh baca Lahaban tadi. Mas, makan malam giliranmu. Ya Syekh baca Lahaban mumet. Ngomong, maaf saya pendatang baru di sini. Saya belum lama jadi nggak bisa begini-begini, ilmu saya belum ada, saya bukan orang soleh, merendahkan diri, sadar diri ya. Akhirnya 2 orang tadi ngomong, udah sudah kamu yakin saja minta sama Allah. Saya baca Lahaban, akhirnya angkat tangan doa. Plek, dapatnya 3 beri. Lah yang 2 kaget, loh ini warga baru kok lebih hebat. Ini yang udah berbulan-bulan cuma bisa 1 beri, ini warga baru 3 beri. Akhirnya mereka nggak makan dulu. Bentar. Saya mau nanya dulu, kalau enggak kamu jawab saya tidak akan makan ini. Kamu pakai doa apa ini? Tak tiru nih dongamu. Saya cuma doanya begini, ya Allah, aku bertawasul dengan doanya 2 orang yang di sampingku ya Allah. Dengan siapa dia bertawasul, pokoknya aku idem sama ya Allah. Tolong jangan permalukan, beri aku makan. Dapatnya 3. Lah akhirnya yang 2 orang tadi ngomong gitu ya. Loh, saya emang tawasul sama orang soleh. Saya baca Lahaban nanya, lah kamu tawasulnya sama siapa? Saya tawasul sama ada 1 orang tuh di pinggir kota itu. Orang ini wali besar, tapi nggak ngerti kalau dirinya wali. Lah kok bisa? Iya. Dia itu punya istri gualaknya pol. Istrinya ganyang pol. Tapi dia ridho pol. Sabarnya luar biasa. Orang itu namanya Syekh Bajal Lahaban. Padahal ya dekui saya Bajal Lahaban. Langsung mantuk-mantuk. Oh, jadi itu Syekh Bajal Lahaban itu wali besar. Iya. Dia nggak ngerti diri wali. Iya. Ya udahlah. Kalau begitu silahkan kalian berdua lanjutkan di sini. Saya mau pulang saja. Loh kenapa? Udah lulus, udah berhasil. Mulai aku. Pulang itu baru 1 hari ya, belum 3 hari kan?
pulang ke rumah istrinya ya, begitu dibukakan pintu langsung berangkang, yang naik punggung, siap saya, mau dibawa kemana, kamu suruh apa, siap. Bojone ya bingung ya, kok tidak seperti biasanya, karena ngerti ini berkat istrinya dapat derajat wali, bukan karena ibadah yang lain, tapi karena ridhonya punya istri yang seperti itu. Gampang toh jadi wali? Gampang. Oh nyatanya yang kholwat berbulan-bulan bisanya cuma satu nampan. Yang ini cari duit ke pasar pulang diganyang bojo sabar. Cari duit ke pasar pulang diganyang bojo sabar. Kholwat juga tidak pernah. Baru mau nyoba, baru belum bermalam udah pulang. Tapi jadi wali yang luar biasa. Kenapa? Ridho dengan pemberian Allah yang namanya diganyang bojo.